Terima kasih Bapak Wawan Setiadi atas kata sambutannya. Acara selanjutnya, materi pelatihan literasi keuangan dan usaha. Telah hadir bersama dengan kita Ibu Nurdiana yang akan memberikan materi pelatihan literasi keuangan dan bisnis, sosialisasi makanan dan sukses story. Terima kasih kepada Ibu Nurdiana, waktu dan tempat kami persilakan. Hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan Ibu bisa ketemu saya bisa ketemu Ibu ya, untuk sharing bersama terkait dengan literasi keuangan dan usaha. Saya perkenalan diri dulu ya Bu ya. Nama saya tadi sudah dipanggil Nurjana, tapi biasanya saya dipanggil Jenny. Gak sinkron ya Bu ya, gak apa-apa, biar kelihatan milenial gitu loh Bu ya. Saya alamat tanggal lahirnya 17 Juni 1887, sama tuanya ternyata ya. Kemudian saya jauh-jauh Bu, alamatnya dari, ada yang tahu Kota Reok Bu? Mana Bu? Ya, kalau dilihat dari alamatnya besok banget ya Bu ya, Keradenan Jetis Ponorogo. Tapi alhamdulillah Bu, saya sekarang domisilinya di Magelang, di Moon Island. Ada yang tahu Bu? Muntilan. Kirain nggak tahu, saya mau ngeprank Ibu kalau udah tahu. Saya kaget pertama kali masuk ke Kota Magelang, kenalan sama orang Bu. Tinggalnya saya di Moon Island. Dalam hati Bu, waduh, Magelang kok ada Moon Island segala. Saya tanya, Moon Island di mana kok Mbak? Kok saya nggak pernah dengar, baru kali ini. Kok kayak Amerika ya Bu ya? Keren banget pikirnya saya. Ternyata jebule Muntilan. Akhirnya saya kalau kenalan, namanya Jenny, domisilinya mana Bu? Moon Island. Jadi sama-sama kerennya. Kalau namanya Nurjana di Moon Island kan gak cocok ya Bu ya. Gitu ya Bu. Itu nomor HP saya, kalau mau dicatat monggo. Katanya gak kenal gak sayang ya Bu. Jadi besok kalau panggil saya di jalan, jangan panggil saya Mbak Nur, jangan ya, saya pasti gak nolak. Nanti Ibu bilangnya sombong. Tapi dikasih tahu nama panggilannya Mbak Jenny. Gitu ya Bu ya. Lanjutkan lagi, luar biasa ya Bapak Wali Kota Magelang. Ibu tadi diajarin pantun, tapi saya mau nggak bisa pantun. Sebenarnya pengen pantun, tapi pikir-pikir gak ketemu pantunnya. Oke, untuk sebelum kita lanjut lagi, kita bagi door prize dua ya. Ibu kenal nama saya tadi siapa? Jangan ngomong, tangannya aja. Siapa Bunda? Jenny. Salah. Mbak Nurjana. Iya, kalau Jenny itu nama panggilan. Selamat. Satu lagi. Saya asalnya dari mana Bu? Sudah. Tanggal lahir saya berapa Bu? Kalau Ibu nggak tahu kok nggak kenal banget sama saya. Iya, ternyata alhamdulillah ada yang kenal saya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu. Semangatnya masih luar biasa. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, Ibu bilang jawab hari ini luar biasa ya. Semangat. Apa kabar hari ini Ibu? Oke, siap melanjutkan materi lagi? Next. Jadi yang mau kita sharingkan hari ini berkaitan dengan literasi keuangan dan usaha. Kunci pertamanya adalah Ibu harus punya usaha. Yang mau dikelola duitnya gimana kalau ada usahanya Bu?
sudah punya usaha? Jujur. Gak apa-apa loh, nanti dibantu yang belum punya usaha. Sudah ya? Karena saya terinfo yang hari ini datang adalah seluruh ibu-ibu di bawah naungan UMKM Magelang yang bukan nasabah PNM Mekar. Tapi tadi ketika ditanya, alhamdulillah ada yang hadir yang sudah menjadi nasabah PNM Mekar. Artinya beliau nanti bisa sedikit cerita ya Bu ya, berbagi, kan udah ada pengalamannya di PNM Mekar ya. Jadi semuanya sudah punya usaha ya Bu? Sudah ya? Kalau sudah punya usaha, yang harus Ibu lakukan selanjutnya adalah menentukan target usahanya panjenengan semua. Jangan usahanya hanya melulu begitu aja Bu. Ya, contoh kita jualan, misalnya jualan apa Bu? Ibu usahanya apa? Kue kering. Ada yang jualan keripik misalnya, ya. Jadi target usaha itu penting ibu-ibu sekalian. Misal, usaha pertamanya adalah keripik singkong misalnya, ya. Ibu pengen target keripik singkongnya itu sampai mana? Kalau cuma lempeng-lempeng aja, jualan keripik singkong tok begitu aja, pendapatannya sehari misalnya sekot terus, artinya usaha jenengan tidak ada targetnya, tidak mau berkembang. Ya, kita di sini waktunya mohon maaf karena terbatas. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat ya Bu ya. Jadi harus punya target yang akan dicapai kali ibu-ibu semua. Apa pengertiannya? Tujuan usaha yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya berkaitan dengan pendapatan. Ya Bu, pendapatannya nggak istiqomah tapi bisa naik terus semakin banyak. Terus apalagi pelanggan, pelanggannya tidak itu aja, jadi bisa bahkan bisa keluar kota. Sekarang zamannya sudah digital ya Bu, manfaatkan dengan baik media sosialnya. Terus pertumbuhan usaha ini penting sehingga usahanya ibu itu enggak monoton atau keadaan usaha secara keseluruhan. Strateginya bagaimana? Itu tulisannya tak nampak ya Bu. Strateginya gimana Bu? Amati, yang pertama adalah amati dulu kondisi usahanya jenengan. Saat ini usahanya ibu itu sudah seperti apa? Kadang nyuwun sewu ya Bu, ada ibu-ibu di masyarakat hari ini jualan lotek seminggu sepi, ganti jualan apa Bu? Minuman, jajan kecil-kecilan. Seminggu lagi sepi, ganti lagi. Kira-kira kalau kayak gitu tercapai nggak Bu target usahanya? Tidak akan pernah tercapai. Jadi harus konsisten. Tentukan dulu yang ibu nggak usah jadi peramal ya, nggak usah jadi peramal ya. Misal sudah bisa meramal kadang di masyarakat itu, ini nih buka sembako, koyone 2 minggu lagi bangkrut. Soalnya kono wis ono, bakalan rugi. Jur apa Pak sing dibuka? Jual makanan. Nek makanan kuwi ra iso, untungnya mesti setitik. Jadi jangan pernah jadi peramal dulu. Lakukan secara konsisten. Karena yang namanya menarik pelanggan itu butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Ada yang tiba-tiba 1 minggu punya pelanggan langsung utuh banyak? Nggak ada Bu ya. Bahkan yang jual makanan bisa bertahun-tahun ya Bu untuk mempunyai pelanggan tetap. Dan itu butuh waktu Ibu. Tinggal Ibu mau sabar nggak, telaten nggak menjalankan usaha yang tadi sudah ditargetkan oleh panjenengan semua. Jelas ya? Itu satu. Sebelum kita nanti belajar tentang pengelolaan keuangannya, dari usahanya ditata dulu, ya. Berarti yang harus ditata ibu dulu, ya. Harus komit usaha mana yang mau dijalani. Yang kedua apa?
menetapkan target usahanya. Nek pengen buka warung sembako, bismillah warung sembako. Apapun yang akan terjadi di telateni ya. Nek mau buka apa bu, rumah makan, bismillah ditelateni. Gitu ya. Ini saya ada cerita sedikit ibu-ibu nasabah Mekar, karena di sini ada nasabah Mekar yang hadir. Ya saya cerita. Sebenarnya banyak sekali cerita yang luar biasa yang saya dapat ibu ketika bertemu sama ibu-ibu nasabah Mekar. Tapi ini satu aja. Yang arisan nanti ya bun. Yang arisan nanti ya. Fokus bu, ruangan ini ada 100 lebih orang ya. Jadi petugas pada waktu itu bertemu dengan salah satu ibu-ibu di dalam satu kelompok. Saya lupa alamatnya tapi di daerah Kalinegoro. Tahu ya bu. Pada waktu itu ibu ini kerjanya hanya menjadi pembantu rumah tangga. Jadi kalau udah jam 10-12 dia udah pulang. Nanti kerjain patokan yang lain. Berapa pendapatannya bu? Satu minggu itu hanya 250 sampai 300. Itu kalau misalnya dapat tambahan-tambahan, paling seminggu itu pokoknya selalu minus. Intinya selalu minus bunda. Akhirnya bertemulah sama petugas Mekar. Petugas Mekar aja pertama pengen membantu ibu ini, tapi kelompoknya gak ada yang percaya. Kelompoknya pada waktu itu kalau nggak salah sudah ada 18 orang. Kelompoknya nggak percaya. Kira-kira nggak percayanya kenapa? Benar deh. Ibu memang benar-benar peramal yang luar biasa. Jadi dikirainya sama anggota kelompok dia nggak bakal bisa. Karena pinjaman pertama yang dicairkan 2 juta bunda. Angsurannya seminggu 50. Boro-boro dia mau bayar angsuran, dia aja seminggu selalu minus hidupnya. Tapi tekadnya petugas ini kuat, pengen merubah perekonomiannya ibu ini tadi. Gimana ya caranya ibu ini dipercaya sama kelompoknya? Datanglah petugas ke rumah ketua kelompok. Jadi di kami itu kelompoknya pasti ada ketuanya. Dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya ketuanya mau menerima. Terus nanti kalau nggak bisa ngangsur bagaimana? Kata anggotanya yang lain. Kuncinya cuma satu, yaitu tanggung. Bukan hal negatif ya bu. Tanggung renteng itu jangan diartikan negatif tadi. Dari 5 piye, kayak sing ra bayar piye. Bukan itu. Tapi kita ajarkan ketika memang nasabah benar-benar, mohon maaf ya bu ya, benar-benar dalam kondisi saat itu mungkin sedang takziah, dia lupa nitip ke temannya, sehingga kita bantu dulu pakai tanggung renteng supaya nama kelompoknya tetap bagus. Itu yang kemudian kita jelaskan. Setelah dijelasin ya ketuanya agak abur. Ya wes mbak, rapopo kita coba dulu. Akhirnya dicoba bu dengan pinjaman 2 juta. Ibu tahu apa yang dilakukan di luar nalar saya malahan. Yang dilakukan oleh ibu tadi, pertama dikasih modal 2 juta, dia langsung buka warung kelontong, tapi tidak dibuka di rumah bunda. Diapain? Di internet. Kok pikirannya api? Diputarkan bu. Jadi pulang dari gosok rewang jam 12 kan sudah pulang. Saatnya dia keliling bawa dagangannya. Dia ambil sepeda. Dia punya sepeda ontel jelek banget. Dia beli sepeda ontel, dia bawa ke rombong, dia putar. Ternyata dari situ kemudian usahanya semakin banyak bu, meningkat. Karena dia nggak diam diri di rumah, tapi putar. Yang membutuhkan kan semakin banyak. 2 bulan kemudian didatangi di rumahnya yang tadinya nggak punya apa-apa bu, sudah ada beras, sudah ada telur, sudah benar-benar kayak orang punya warung sembako, tapi memang dia putar cara jualannya. Bersyukurnya minta ampun bu,
bisa punya pendapatan 500.000 dalam sehari. Karena yang dia putarin itu tidak hanya satu desa, dia sudah punya tempat-tempat untuk memasok. Sampai akhirnya dia bisa kredit motor. Nah ini salah satu Bu yang pengen kita bangun. Artinya kalau ibu sudah punya usaha, ibu tinggal melanjutkan. Jelas Bu? Gak ngantuk kan? Saya gak kayak orang ceramah kan Bu? Kok kayaknya mendayu suaranya ya kayak enak banget. Ya Bu ya, gitu ya. Jadi yang kedua ibu harus pastikan target usahanya itu jelas. Berarti ibu tadi sudah memetakan ketika nanti dipinjami PNS, saya mau apa Bu? Buka usaha warung sembako. Ibu dari sekarang yang suka gonta-ganti segera dipetakan. Karena kita tidak akan pernah bertemu dengan pendapatan kita kalau ibu cuma gonta-ganti terus usahanya. Yang ketiga apa? Membuat rencana, harus matang rencananya. Ya. Kalau misalnya jualan terus-terusan rugi Bu, kira-kira dilanjutkan apa belum tingkat Bu? Gimana Bu? Usaha terus-terusan kok rugi, diapain Bu? Dievaluasi, jangan digulung tikernya, ya. Dievaluasi Bu. Ada loh di masyarakat itu yang setiap hari rugi tapi tetap buka usaha. Kenapa kok tetap buka usaha? Karena tidak pernah tahu ilmunya. Dia tidak pernah ngerti sebenarnya kalau rugi itu kenapa, nek untung kenapa itu nggak tahu. Yang penting buka dasar atau buka usaha. Ya ini yang harus kita luruskan. Buat apa ibu banting tulang tapi setiap hari rugi? Jangan sampai ya Bu ya. Terus yang keempat apa? Memantau proses capaian usaha. Usaha itu Bu kalau sudah ada, dicek pencapaiannya. Kita itu untung apa? Coba saya tes. Di ruangan ini semuanya punya usaha. Apakah semua punya tabungan? Tidak. Walaupun suaranya kecil saya dengar. Yang lainnya masih malu-malu. Tidak. Itu bukti Bunda. Bukti apa? Ibu belum mau ngecek pencapaian dari usaha ini jenengan. Uangnya masih koran karet? Masih campur aduk Bu? Iya ya. Saya senang orang jujur itu nggak apa-apa. Tapi habis ini kita pelatihan jangan sampai nanti koran karet lagi, ya Bu ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya evaluasi dan lakukan inovasi. Kalau misalnya usaha kita kok lama banget tidak ada perkembangan. Contoh tadi jualan keripik singkong misalnya. Keripik singkong didol original singkong terus. Kok untungnya nggak berkembang ya? Lakukan inovasi Bunda. Kira-kira apa yang dilakukan inovasi? Dikasih rasa. Sekarang rasa itu sampai saya bingung membedakan Bu. Banyak banget. Yang penting orang rasan-rasan. Rasa balado, rasa jagung manis, barbecue. Apalagi Bu? Ada loh Bu yang rasa setan tuh loh Bu. Pedes kayak rasa setan. Macem-macem. Tinggal mercon. Tinggal ibu dikolaborasi pengen rasa apa, coba dijual lagi. Siapa tahu lewat rasa-rasa itu pendapatannya semakin meningkat. Ya, jadi harus ada inovasi. Apalagi selain rasa-rasa Bu, mungkin cara pembungkusan. Ibu hari gini masih pakai lilin yang diselomot nih. Ada itu masih ada, dijual 500-an. Ibu mau harganya agak tinggi, harus pakai yang mana Bu? Yang sudah sekarang familiar dulu Bu. Plastik, sudah kelipan, kasih labelin jenengan.
harganya pasti semakin tinggi, semakin mahal. Kalau harganya semakin tinggi, keuntungannya semakin banyak nggak Bu? Iya. Yang terakhir, konsisten dan ikhtiar. Usahanya harus tetap berjalan ya Bu. Selalu berusaha, diimbangi sama berdoa, jangan lupa. Tapi konsisten dalam usahanya harus konsistennya harus dijaga. Ya, tadi jangan suka gonta ganti usaha, nanti nggak akan pernah berjalan. Ini untuk membuka aja, mengingatkan ke ibu-ibu bahwa penting sekali Bunda strategi supaya ibu bisa mencapai target usahanya masing-masing. Ya, next. Nih, pengelolaan keuangannya bagaimana Bunda? Tadi usahanya sudah, ya, sudah ada gambaran ya. Jadi kalau yang masih suka gonta-ganti usaha, hari ini Bismillah saya niati boten ganti-ganti usaha. Cara mudah mengelola keuangan, ya. Jadi kalau sudah punya usaha, ibu harus mau mengelola keuangannya dengan baik. Selama ini antara uang pribadi sama uang usaha masih campur aduk ya Bu? Enggak, sudah dipisah. Nah, yang masih banyak. Apa uangnya malah bestian? Berteman baik, duitnya di dompet. Wah bahaya itu. Harus segera dipisahkan ya Bu ya. Jangan lagi-lagi mencampur adukan antara uang pribadi sama uang usaha. Yang pertama dilakukan apa Bu? Memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Kira-kira kenapa harus dipisahkan? Ada yang tahu nggak? Supaya tahu laba atau keuntungan ruginya, ya Bu ya. Makanya harus dipisah. Contohnya bagaimana sih Bu harus dipisah? Misal hari ini uang modalnya 400.000. Yang punya warung usaha warung sembako. Coba Ibu, sehari pendapatannya pinter 400.000, modalnya pinter. Duh, modalnya nggak ngatos. Nah ini yang bahaya. Berapa Bu? Rata-rata pinter. Manut jenengan. Pendapatan kan 400. Nek kulaan berapa hari sekali? Seminggu 2 kali gitu ya. Modalnya pinter, seminggu 2 kali. Rata-rata. Jadi Bunda, ini salah satu contoh, nggak apa-apa ya Bu. Nanti kan dari sini kita mau nggak mau harus belajar, ya Bu, supaya keuangannya terarah dan tahu. Kalau saya tanya pendapatannya pinter, Ibu pasti bisa jawab. Tapi kalau saya tanya modalnya jarang, karena duitnya masih campur aduk tadi ya Bu ya. Yang lain juga begitu. Ada lagi yang warung sembako, pendapatannya pinter Bunda, 1,5 sehari, pulaannya pinter. Gak tahu juga. Beda-beda. Rata-rata berapa Bunda? 750. Berarti nek 1.500.000 dikurangi 750 pinter Bu. 750 itu keuntungannya jenengan sendiri loh. Ibu sadar nggak kalau punya keuntungan luar biasa banyaknya? Ya, jadi total bersih berapa pulaannya? Bersih 1 juta. Berarti ibu masih punya keuntungan 500. Uang 500 itu disimpan atau dipakai muter lagi Bu? Habis. Kebutuhan sehari-hari. Jadi ini contoh ya Bu ya. Ibu kalau modalnya hari ini mengeluarkan modal
Ya, diingat-ingat ya. Ini contoh buat satu ruangan karena saya kalau menyontohkan semua kita pulangnya maghrib. Oke, kalau tidak perlu kalian boleh jangan. 1 juta modal keluar ibu. Kok sore harinya atau malam hari dapatnya 1.500.000, artinya kita dalam kondisi apa bu? Untung. Yang harus dipisahkan uang yang mana? Yang 1 juta. Untuk apa bu? Modal kembali. Gitu ya? Bisa ya? Paham ya bu ya? 1 juta kita pisahkan karena ini sewaktu-waktu untuk modal kembali. Ada keuntungan berapa bu? 500.000. 500.000 ini bu harus dikelola dengan baik di masyarakat nyuwun sewu sangat. Hampir semua rata-rata pendapatan hari ini habis juga hari ini ya bu. Benar nggak? Saya salah nggak? Kalau saya jewer dulu nggak apa-apa. Begitu kan ya bu ya? Banyak sekali di masyarakat itu pendapatan hari ini habisnya, jadi harus dikelola bunda. 500 untuk apa aja bunda pengelolaannya? Kan modalnya udah kita pisahkan tadi 1 juta. Jadi yang 500 untuk apa aja bunda? Buat apa bunda 500-nya? Dengar gak bu? Jadi uang 500 itu harus dipisahkan untuk kepentingan yang lain, sehingga antara uang modal sama uang pribadi jelas. Misalnya apa? Makan keluarga. Butuh makan kan bu? Ada nggak di ruangan ini yang makannya 2 hari sekali? Gak ada ya? Semua sehari 3 kali kan bu? Buat makan. Apalagi bunda? Jajan anak. Apalagi bunda? Listrik. Terus sumbangan kondangan. Satu lagi yang sering dilupakan di masyarakat apa? Menabung. Karena di nasabah PNM Mekar itu dilatih harus punya tabungan. Jadi dari uang kelebihan atau keuntungan kita ambil dulu untuk menabung. Saya tidak mematok tabungan harus berapa, tapi ibu harus belajar konsisten untuk menabung. Sehari katakanlah nyelipin berapa bu biasanya sehari bisanya? 10.000 bisa 200, ibu kompori 10.000. 200 ya bun? Bisa? Ya, kalau bisa 200 disimpan 200. Kalau yang bisa 10.000 gak apa-apa. 10.000 kali 7 hari berapa bunda? Sudah punya tabungan 70.000. 10.000 kali sebulan berapa bunda? Tuh, kita 210, jauh lebih baik daripada ibu tidak pernah punya. Paham bu? Paham ibu? Jadi cara mengelola keuangannya seperti itu. Pastikan yang tadi untuk modal harus untuk modal. Keuntungan pastikan dikurangi, tabungan dulu, baru yang lain-lain dipastikan. Kalau ibu tidak segera membuat neraca keuangan itu, yakin saya bu, uangnya ibu hanya kocar kacir, gak jelas, boten tentu arah. Benjing modalnya telas, ngambil uang pribadi. Ya, itu ya bun. Ya, saya menjelaskan karena waktunya sudah habis. Jadi kita dari PT Permodalan Nasional Madani, ya bu ya. Di sini ada kakak kita dari PNM Pulang dan saya dari PNM Mekar yang saat ini bekerja membantu ibu-ibu kaum prasejahtera
baik yang sudah punya usaha maupun belum punya usaha, yang insya Allah akan siap kita dampingi. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali terkait calon kelompok baru ya, yang nanti akan dibentuk, nanti akan disosialisasi ulang. Itu ya Bu ya, akan disosialisasi di calon kelompok baru. Kalau PNM Mekar yang sudah berjalan, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai next, dibantu next Mbak Perintah, dibantu next. Terus ini gambaran di Jawa Tengah ya Bunda, kita sudah melakukan pelayanan, ada 505 unit kantor Mekar yang tersebar di seluruh Jawa Tengah termasuk Magelang. Kemudian jumlah pendamping nasabah atau petugas kami, Ibu tahu petugas kami itu lulusan SMA yang masih kecil-kecil. Kenapa kita prioritaskan? Karena pemerintah tidak hanya membantu ibu-ibu kaum perempuan, tapi membantu anak muda-muda yang mohon maaf tidak atau belum punya rezeki buat kuliah. Makanya kita rekrut ada 8.532 yang tersebar di Jawa Tengah. Kemudian jumlah kelompok yang sudah dibentuk ada 88.991. Jumlah nasabahnya berapa Bu? 1.873 sekian. Total pembiayaan yang sudah kita cairkan ada 22,72 TU, sudah triliun. Harapannya ke depan kita tidak hanya membantu ini saja, tapi bisa bertambah semakin banyak karena ini programnya pemerintah. Artinya kalau ini programnya pemerintah, sudah selayaknya siapapun kaum perempuan yang punya usaha ataupun tidak layak untuk kita bantu modalnya. Gitu ya Bunda ya, karena waktunya sudah di stop, waktunya terbatas. Sekali lagi saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan yang berdampingan sama nasabah-nasabah Ibu Mekar, boleh nanti sharing-sharing sama nasabah Ibu Mekar. Kalau ada yang masih pengen kurang malam, silakan saya di WA, ada apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya slide saya masih panjang, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Mau ya Bu? Mau ya? Sekali lagi biar semangat. Apa kabar Ibu-ibu? Padahal baru berapa? Lupa lah, ini saya khawatir yang tadi kita pelatihan ya numpak doang. Apa kabar Ibu-ibu? Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Siap maju melangkah usaha menjadi lebih baik dengan pengelolaan keuangan yang terukur ya Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang mau bertanya nggak Bu? Yang bertanya ke Bunda Pres. Ya Bu, kita lanjut ya Bu ya. Tadi sudah dikasih sama apa? Apa tadi namanya? Ya, sudah dikasih ya Bu. Kita langsung aja undi door prize-nya biar cepat habis. Ya Bu. Ayo Bunda. Monggo, Mas. Saksikan ya Bu, nomornya ada di depan.
Bunda? Delapan, tujuh, maju ke depan Bunda. Ya boleh tunggu sini Ge. Yuk dua lagi. Dua puluh delapan, ayo Bu, maju ke depan. Oh yang keluar angka kecil-kecil ya Bu ya. Kayak saya, kecil orangnya. Ikut. 28, monggo Bu. Satu lagi. 103, dirasanya kecil-kecil yang gede nongol. Makanya gede banget. 103 Bu. Satu, nggak ada yang beda. Nah, kita ulang. Yang bapak-bapaknya dipersiapkan. Tara, 49, monggo. 49, monggo Bunda. Ya, yuk monggo Ibu berjajar ya. Ini buat kopi di pagi hari luar biasa. Sama ya Bunda. Bertanya boleh. Tak kasih hadiah malahan. Terima kasih kalian Ibu Sinta. Bu Hani, dikasih boleh Mbak Bu Hani. Baik Ibu, ini pertanyaan yang luar biasa bagus loh. PNM itu bank atau koperasi ya? Terus kemudian suku bunganya bagaimana? Apakah seperti bank-bank yang lain? Yang pertama saya jawab dulu. PNM itu adalah programnya pemerintah di bawah naungan BUMN. Jadi bukan koperasi ya Bunda. Bukan. Ya, ya. Jadi Ibu sekali lagi kita resmi punyanya pemerintah. Bahkan kita saat ini sudah holding ultramikro bersama BRI dan Pegadaian Bunda. Jadi kita bukan, sekali lagi bukan koperasi. Justru dulu didirikannya PNM itu untuk membantu koperasi-koperasi di Indonesia karena kita sedang krisis moneter. Semakin jalan ke sini, PNM melahirkan PNM yang tadi bentuknya kelompok di lapangan. Jadi kalau ada petugas kami di lapangan, semuanya akan pegang ID card atau semuanya pasti memperkenalkan diri. Atau kalau Ibu mau gampang ya, kantor kami itu di setiap kecamatan sudah ada. Kalau di sini dekatnya di Magelang Tengah kantornya. Dekat di mana Bu? Jalan Beringin. Ya, jadi memang semua kecamatan-kecamatan sudah dikasih kantor unitnya Bunda. Dan itu ada platnya, ada namanya PNM Mekar. Jadi kalau Ibu nanti misalnya khawatir, Ibu boleh tindak ke kantor kami untuk berkomunikasi, mencari tahu tentang PNM itu seperti apa. Ya, kalau Ibu masih nggak percaya lagi, kita punya kantor cabang Magelangnya Bunda di Metro Square. Boleh juga silaturahmi tindak mriko. Gitu, terjawab ya. Yang nomor setunggal ya Bunda. Jadi sekali lagi, kalau di lapangan banyak marak-marak operasi yang
tidak jelas, tolong Ibu lebih seleksi lagi ya. Kalau PNM kita murni dari pemerintah, insya Allah akan bisa melayani dengan baik di masyarakat. Yang kedua terkait suku bunga. Tadi sudah disinggung ya Bu, bahwa ini contoh pinjamannya 2 juta. 1 minggu angsurannya 50.000 selama setunggal tahun, 50 minggu berarti berapa? 2. Jadinya 1 tahun itu 2.500.000. Tapi Ibu tidak dibebankan sama jaminan. Kemudian angsurannya tidak boten repot-repot ke kantor. Petugasnya yang melayani jenengan. Artinya yang membeli bensin siapa? Petugas apa Ibu? Petugas. Jadi kelebihan-kelebihan itu. Jadinya 1 tahun berapa persen Bunda? Suku bunganya 25%. Tapi hitungannya seperti tadi, 1 minggu hanya ditarik 50.000. Kalau 1 bulan kali 4, gampangannya berapa? 200. Tapi kelebihan-kelebihan yang sudah kita sampaikan tadi, semoga bisa memudahkan masyarakat kami. Coba Bu bayangkan, yang di daerah paling gunung itu mana? Magelang, Kaliangkrik. Ibu orang kota semua, saged nitih motor, saged wirawiri ke bank manapun. Ibu bayangkan nasabah kami yang di Kaliangkrik, paling pucuk daerah Buto, ada yang tahu? Bahkan jalan menuju kumpulan ini sampai lurus, aja geblak itu loh motornya. Itu buatan saged Bu, sampai demi tebang. Bagaimana temannya Ibu yang di daerah Sawangan, daerah apa itu yang di puncak gunung? Jadi harapan kita bisa menjangkau ibu-ibu yang ada di pelosok-pelosok daerah, sehingga banyak kelebihannya. Walaupun suku bunganya tadi sudah dijelaskan ya. Yang jelas 1 minggu Ibu hanya angsur 50.000. Kalau mau naik pinjamannya 3 juta, 1 minggu 75.000. Ya, itu 3 juta. Insya Allah kalau diputar dulu usaha Bunda, tidak akan memberatkan. Terbukti tadi sudah berapa yang kita layani? 1 juta sekian di seluruh wilayah Jawa Tengah. Gitu ya Bunda. Semoga bisa membantu menjawab. Jadi kalau nanti di lapangan banyak koperasi-koperasi yang tidak jelas, tolong diseleksi dulu, jangan tergiur sama uangnya. Itu ya, dikasih sudah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ini tentang kebijakan dari PMK. Apakah masih sama seperti yang dahulu? Karena saya dulu di kelurahan di kelurahan Magelang, Ya. itu tahun 2017 pernah ditawarin kalau nggak salah 1,15 orang. Ya. Dengan kebijakan turun 2 juta, setiap minggunya 50. Bila ada yang penurunan pinjaman lagi itu 100% harus datang. Terus soal angsuran, apabila ada yang tidak datang, angsurannya harus menanggung. Ya, itu. Apakah kebijakan ini masih sama atau Tidak. makanya di Kelurahan Magelang pada saat itu di daerah saya tidak jalan, yang jalan itu di daerah Bogor. Berarti sampai hari ini nggak jalan ya Bu? Tidak Tidak ada jalan. yang mengambilnya. Karena itu beratnya itu yang suruh menanggung kalau yang tidak datang. Oh ya. Sudah cukup sudah ya. Baik Ibu, pertanyaannya luar biasa. Tadi yang pertama adalah apakah peraturan kita sama hari ini dengan tahun 2017? Yang pertama kehadiran ya Bu 100%. Jadi
Ibu 2 tahun yang lalu kita kena apa Bu? Pandemi. Kita sama-sama tahu ya Bu, pandemi sudah meluluh lantahkan usaha para nasabah kita. Bahkan yang tadinya mekar itu peraturannya harus hadir 100% itu memang benar. Tapi ketika pandemi datang, boleh nggak ada kumpulan Bunda? Nggak boleh. Sehingga hari ini Bunda yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kehadiran. Ya, ada kelompok yang sudah bisa 100%, tapi ada beberapa yang belum bisa. Makanya kita arahkan 80% untuk nanti menuju ke 100%. Kenapa Ibu dituntut harus hadir? Kan tadi gak ada jaminan ya Bunda. Hadir itu harapannya Ibu bisa menciptakan kelompok tidak hanya angsuran saja, tapi kelompok yang produktif. Misalnya, ini ada bagus loh Bu, contoh kelompok yang produktif. Gara-gara kumpulan, mereka setiap kumpulan bawa telur 15 orang. Arisannya telur Bu. Jadi yang dapat pulang bawa berapa? 15 telur. Bermanfaat gak Bu? Berkomunikasi Bunda. Jadi di PNM Mekar itu ada ilmu yang akan disampaikan setiap minggu. Misalnya apa Bu ilmunya? Yaitu misalnya hari ini kumpulan kita lagi bahas tentang cara apa ya, memasarkan produk supaya laris misalnya. Jadi memang ada pelatihan-pelatihan kecil Bunda di tempat kumpulan, sehingga ibu-ibu memang diwajibkan hadir supaya tidak tertinggal dengan adanya info-info yang bermanfaat. Gitu ya Bunda. Jadi kalau sekarang memang sedang tahap perbaikan, alhamdulillah. Yang tadinya pandemi, jangankan kehadiran, banyak nasabah yang kondisi perekonomiannya hancur sehingga tidak bisa mengatur. Sekarang sudah luar biasa, dikembalikan sama yang kuasa, bisa angsuran lagi, bahkan pelan-pelan bisa hadir. Kecuali memang izin ya Bunda, boleh izin boleh. Misalnya apa? Jangan kepentingan masyarakat benten-benten ya Bu, mau takziah ya boleh Bunda nggak hadir. Terus apa lagi? Nengok orang sakit, apalagi gadah kepentingan atau gadah hajat misalnya, boleh. Jadi nggak saklek 100% harus hadir. Itu yang pertama ya Bunda. Yang penting Ibu tahu tujuannya kita kumpulan itu untuk apa. Nggak cuma sekedar nyong bayar wes yo tak boleh, bukan itu. Tapi supaya selain jaminan Ibu harus hadir, Ibu dapat manfaat yang luar biasa ketika bertemu sama saudaranya di kumpulan. Yang kedua berkaitan dengan tanggung renteng ya Bu. Akhirnya kelompoknya bubar ya Bu. Oh berarti nanti saya datang lagi ya Bu. Kita bentuk ya 15 orang ya Bu ya. Tadi katanya Pak Wali siap 30 orang ya. Ya nanti saya sendiri yang hadir ya Bu ya. Jadi gini Bunda, jangan salah persepsi tentang tanggung renteng. Saya tuh bingung mau jelas nih. Disemprot duluan. Tadi Pak Wali Kota ngendika tanggung renteng. Wah, kasus nyamuk semua aja ngomongin tanggung renteng. Apa yang membuat Ibu takut tentang tanggung renteng? Keseringan, menjadi beban, apalagi Bu? Jadi kebiasaan, apalagi Bu? Ayo, mengandalkan orang lain. Memang Ibu sekalian itu peramal yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat kita. Jadi gini ya Bu, saya jelasin dulu semoga tidak disemprot ya Bunda. Bunda tak jelaskan dulu tapi jangan disemprot ya. Konsep tanggung renteng yang sebenarnya, jangan punya pikiran negatif dulu. Konsepnya pemerintah sama PNM itu berhubungan sama kelompok. Oke Bunda, ketika jenengan mau bentuk kelompok, kelompoknya udah disaring loh kalian jenengan.
Sudah disaring kan? Contoh ibu, anggotanya 15. Itu udah orang pilihan loh bu. Pilihan kan? Sebelum kita pencairan Bunda, ada yang namanya pelatihan. Halo Bunda, jangan arisan sendiri dulu. Sebelum pencairan ada yang namanya pelatihan. Sayangnya tadi saya tidak selesai menjelaskan. Jadi pelatihannya selama 3 hari. Untuk apa Bunda? Untuk meluruskan tadi salah satunya, supaya semua anggota mau angsuran tepat waktu, tidak merepotkan temannya terkait tanggung renteng. Itu kita sekolahin bu. Jadi bu apa khawatir? Nek misalnya sambil jalan kok ternyata ada satu temennya nggak ngangsur, kenapa pakai tanggung renteng dulu? Itu supaya memudahkan kelompoknya. Jadi jangan punya pikiran yang macam-macam. Contoh, tadi 15 sudah sepakat lanjut semua kan? Sudah kita sekolahin, sudah sepakat. Delalah di tengah jalan ada satu ibu lupa nggak datang, nggak nitip. Ibu mau nunggu yang nggak bayar sampai jam berapa? Sampai maghrib kurang. Nek kurang ya waktu ya. Jadi caranya itu ditanggung renteng, maksudnya dipinjemi dulu sama urunan kelompok supaya acara kelompok hari itu selesai, ibu sakit beraktivitas, nanti yang nggak bayar dikunjungi petugas berbayar. Terus uangnya dikembalikan ke kelompok. Jadi konsepnya itu begitu Bunda, bukan untuk merepotkan. Jadi semua harus punya satu pikiran yang sama. Jadi pemerintah sama PNM bikin konsep tanggung renteng itu sebenarnya untuk memudahkan kelompok jenengan. Nek jenengan satu orang tidak ditanggung, hari ini nggak bayar, satu kelompok merah semua. Besok kalau mau pencairan lagi tidak bisa. Makanya solusinya pakai tanggung renteng tadi Bunda. Jadi bukan tanggung renteng yang tadi loh ya, wah kebiasaan, wah ini, wah itu. Bukan, kita sudah melakukan sekolah. Kalau terjadi sesuatu emang kita tahu bu, betul. Nanti tinggal ibunya dikasih tahu, bu jenengan besok jangan kayak gini lagi ya. Ini udah yang terakhir loh tanggung rentengnya. Jadi ibu ketakutannya jangan dipelihara, kita coba dulu biar ibu tahu. Ya, jelas Bunda? Ya, terusnya ya, mau tanya lagi, masih boleh gak? Nanti doorpressnya habis. Doorpress ya Bunda? Doorpress ya? Dikasih dulu ibunya. Yang tanya tadi kita putar lagi, doorpress dulu ya Bu, biar habis. Satu blender, ya Bu. Memang rezeki. Lagi, ada lagi, satu lagi. Bu, di depan dulu Bunda.
menyaksikan video ini. Ayo Bun. Kenapa? Tak bingung ya mau maju. Lanjut, masih ada 4 lagi, 39. Ayo Bunda. Monggo 39. 39. Kali joget-joget ya ada mata dan olahraga. Jangan pikirannya. 89. Ayo Bu, saya apa bener-bener. Ayo Bu, yuk. Monggo Bunda. Nomor 32. 32. 32 udah. Satu lagi ya Mas ya? Masih 2. Masih 2. Dua lagi. Delapan puluh empat. Satu lagi. Ayo Bu, 64. 64. Ayo. Satu lagi Mbak ya? Satu lagi. Sembilan puluh tiga. Kenapa Bunda? Ayo Bu, maju. 93. 1, 2, 3. Aku sih. Tujuh puluh 77. 77. Ayo Bu, 77. Jangan bersendiri Bu. Yang mau foto situ. Bu, modern foto sampai buku ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu-ibu sekalian yang nanti mau bikin kelompok 8
Ayo Bu, ada yang dulu. Oh bukan, kamu ngajarin saya aja. Ada nggak? Silakan sebelah. Kecil, delapan. Ke depan dulu, ke depan dulu. Mana? Rezeki mau nggak kemana? Bentar ya Bu. Kita undi lagi satu dulu. Ayo Astri. Kosmos. Wah, kecil lagi ternyata. 21. Ayo Bu, ke sini. Kepada Bapak Aditya Wardana dan Bapak Wawan, mohon waktunya untuk kepada Bapak Wawan dan Bu Erinawan. Orang kita dari Bu Erinawan yang ada Bu. Yang apa? Selamat, semoga bermanfaat kompornya. Ibu kesini dulu. Semoga kosmosnya bermanfaat ya Bu. Foto berdua. Foto lagi. Bu, foto. Bapak, dadah, Pak. Jumpa saya berdua. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini.